Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Nurul Fat dengan NPM 202170011. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Geografi FKIP Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pendapat mengenai anti korupsi. Korupsi atau rasuah atau mencuri adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Donald R. Crazy Fraud berpendapat bahwa penyebab korupsi karena adanya teori triangle, yaitu kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Dengan adanya ketiga faktor ini, seseorang atau organisasi dapat melakukan korupsi secara besar-besaran tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain. Kasus korupsi di Indonesia masih terus terjadi. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi 2021, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Sementara itu, berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik, di tahun 2021, indeks perilaku anti korupsi berada di kisaran 3,88%. Dengan banyaknya kebijakan yang sudah dibentuk, mengapa masih banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia? Berikut faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia. Setiap manusia memiliki sikap serakah, selalu merasa tidak berkecukupan, dan memiliki hasrat besar untuk memiliki segalanya. Jika tidak dapat mengendalikan diri, maka korupsi akan terjadi dari diri sendiri. Yang kedua, gaya hidup yang konsumtif. Demi diterima dalam lingkungan sosial, banyak orang memilih untuk melakukan gaya hidup yang konsumtif. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya korupsi secara disadari. Perilaku konsumtif adalah perilaku yang suka membeli barang-barang tidak penting dengan harga yang mahal maupun ekonomis. Perilaku ini dilakukan untuk memenuhi semua keinginan yang sementara. Yang ketiga, dorongan keluarga. Karena memiliki jabatan yang tinggi, ada beberapa orang yang menyelewengkan jabatannya untuk korupsi. Bahkan pelaku tindak pidana korupsi mendapat dorongan dari keluarganya untuk melakukan perbuatan tersebut. Hal ini tentu saja didasari dengan alasan memenuhi kebutuhan keluarga. 4. Aspek pemahaman masyarakat terhadap korupsi. Adanya aspek pemahaman masyarakat yang kurang terhadap korupsi bisa menjadi penyebab terjadinya korupsi. Hal ini didasari karena masyarakat tidak sadar kalau terlibat dalam korupsi atau menjadi korban utama dalam tindak pidana korupsi. Masyarakat juga kurang paham jika korupsi dapat dicegah dan diberantas. 5. Aspek ekonomi. Penyebab terjadinya korupsi paling sering karena adanya aspek ekonomi. Karena banyaknya kebutuhan untuk hidup dan merasa memiliki pendapatan yang kurang, sehingga ada sebagian orang yang nekat melakukan korupsi. Aspek ekonomi bisa menjadi dasar manusia merasa terdesak untuk mengambil jalan pintas demi menyukupi kebutuhan dan keinginannya. 6. Aspek politis. Aspek politis dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Tindakan ini dilakukan karena memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi di pemerintahan. Demi mempertahankan jabatan dan memenangkan urusan politik, maka banyak orang melakukan tindakan korupsi. 7. Aspek organisasi. Penyebab terjadinya korupsi yang terakhir yaitu karena adanya aspek organisasi. Biasanya hal ini akan didukung karena organisasi tersebut tidak memiliki aturan yang kuat. Organisasi juga tidak memiliki pemimpin yang dapat diteladani. Parahnya, organisasi tidak memiliki lembaga pengawasan dan sistem pengendalian manajemen yang lemah. Tidak ada senjata yang benar-benar ampuh untuk memberantas korupsi. Korupsi seolah telah menjadi budaya yang mendarah daging di Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan untuk menghapuskan korupsi hingga ke akar-akarnya. Namun bak belut, para koruptor tetap mampu mencari celah untuk korupsi. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk menurunkan angka korupsi. Salah satunya dengan cara masyarakat dan pemerintah bekerjasama dalam perang melawan korupsi. Ada beberapa bentuk kerjasama yang dapat dilakukan. Di antaranya, 1. Akhiri impunitas. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan para koruptor dihukum dan memutus siklus impunitas atau kebebasan dari hukuman atau kerugian. Pendekatan penegakan hukum yang sukses harus didukung oleh kerangka hukum yang kuat.
cabang penegakan hukum, dan sistem pengadilan yang independen dan efektif. Sedangkan masyarakat sipil sendiri dapat mendukung proses tersebut dengan melakukan inisiatif tertentu seperti kampanye yang dilakukan secara bijak dan tetap memperhatikan hukum. Pasalnya, menghukum pihak yang terlibat korupsi adalah komponen vital dari setiap upaya anti korupsi yang efektif. 2. Memanfaatkan teknologi. Bersyukur saat ini sudah ada teknologi yang menunjang segala aktivitas masyarakat, menjalin komunikasi serta untuk membangun pertukaran yang dinamis hingga berkelanjutan antara pemangku kepentingan utama, baik pemerintah, warga negara, bisnis, kelompok masyarakat sipil, media, akademisi, dan lain-lain. Bahkan dengan teknologi seperti internet, siapapun dapat melakukan tindakan pencegahan baik di tingkat global dan lokal, yang dapat disesuaikan dengan skala dan ruang lingkup itu sendiri, sehingga sangat disarankan untuk masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dan ikut terlibat dengan cara yang bijaksana. 3. Menetapkan standar. Jika bicara soal korupsi, maka tentunya tidak akan terlepas dari melakukan analisa kekuatan pasar, perilaku, dan sosial. Karena semua aspek yang telah disebutkan mengadopsi standar integritas yang baik, maka hasil yang diberikan juga akan positif. Dengan kerjasama dari semua pihak, termasuk masyarakat, setidaknya kita mampu menurunkan angka korupsi. Great people, ayo bersama-sama menjadikan Indonesia negara bebas korupsi. Tak akan lakukan korupsi meski untung berbagai sisi, hanya untuk menaikkan reputasi jika akhirnya diarestasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.